Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Magribi, NIM 210102054. Kali ini saya akan mempresentasikan proses rancang bangun dari panel surya dengan temperatur tracking berbasis Arduino untuk pembangkit listrik. Oke. Pertama, sel surya adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi energi listrik dengan prinsip fotovoltaik. Modul surya adalah kumpulan beberapa sel surya dan panel surya adalah kumpulan beberapa modul surya. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana desain requirement dan objektifis panel surya dengan temperatur tracking berbasis Arduino. Yang kedua adalah bagaimana konsep desain panel surya dengan temperatur tracking berbasis Arduino. Kemudian adalah berapa biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan panel surya dengan temperatur tracking. Kemudian adalah bagaimana diagram alir proses manufaktur untuk panel surya dengan temperatur tracking. Oke, tujuannya adalah menentukan desain, kemudian menentukan konsep, menentukan biaya, dan menentukan diagram alir. Oke. Panel surya. Panel surya adalah kumpulan sel fotovoltaik yang dapat mengkonversi sinar matahari menjadi listrik. Ketika memproduksi panel surya, produsen harus memastikan bahwa sel surya saling terhubung secara elektrik antara satu dengan yang lain pada sel tersebut. Sel surya juga perlu dilindungi dari kemampuan untuk kerusakan mekanis karena hal ini dapat merusak efisiensi panel surya secara signifikan dan menurunkan masa pakai dari yang diharapkan. Oke, prinsip kerja panel surya. Yang pertama adalah sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip P-N junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Semikonduktor ini terdiri dari 16 ikatan, 16 dari ikatan atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar. Kemudian adalah struktur dari panel surya. Yang pertama adalah kontak metal atau metal grade, kemudian ada lapisan anti reflektif, kemudian ada enkapsulasi glass cover, kemudian ada substrat metal backing dan material semikonduktor. Kemudian generasi dari panel surya. Panel surya terdiri dari 4 generasi. Yang pertama adalah generasi pertama berbasis wafer, kemudian generasi kedua thin film, dan generasi ketiga adalah sel fotovoltaik, dan generasi keempat adalah sel fotovoltaik komposit. Mikrokontroler ini digunakan sebagai tempatnya ya. Mikrokontroler adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Mikrokontroler beda dari mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di dalam sebuah mikrokontroler umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yaitu memori dan antarmuka I/O. Sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. Kemudian ada salah satu contoh dari mikroprosesor adalah Arduino. Arduino adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino memiliki 14 pin output dan input, yang mana 6 pin digunakan sebagai output dan 6 pin analog input. Kristal osilator 16 MHz, 25 koneksi USB, jack power, kepala ACSP, dan tombol reset. Kemudian ada motor penggerak. Motor penggerak di sini adalah menggunakan motor servo. Motor servo merupakan perangkat atau aktuator putar atau motor yang mampu bekerja dua arah atau clockwise dan counterclockwise, dan dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi pada motor tersebut. Kemudian adalah power supply. Power supply adalah sebagai untuk menyimpan daya dan mensuplai daya.
Power supply memiliki input dari ketegangan yang berarus alternatif current atau IC dan mengubahnya menjadi arus direct current atau DC, lalu menyalurkan ke berbagai perangkat keras yang ada di komputer atau microcontroller. Kemudian ada perangkat pendukung. Yang pertama perangkat pendukung adalah liquid crystal display atau LCD. LCD ini digunakan untuk menampilkan suatu simbol ataupun angka dan huruf. Kemudian ada sensor suhu. Sensor suhu adalah salah satu komponen elektronika yang paling umum digunakan dalam berbagai proyek berbasis Arduino. Contohnya adalah HT11. Kemudian ada perancangan sistem. Untuk menjelaskan perancangan sistem yang dilakukan, terlebih dahulu digambarkan oleh blok diagram sistem kerja yang ditunjukkan. Oke, yang pertama adalah baterai. Dari baterai ini diberikan dioda dan potensiometer dan terhubung ke panel surya. Dari sini juga ada power supply yang mensuplai Arduino Uno dan motor servo. Dan dari Arduino ini akan menampilkan LCD. Diagram alur proses manufaktur. Yang pertama adalah step 1 adalah membuat tiang panel untuk sebagai bracket dari panel suryanya. Kemudian step 2 adalah membuat dudukan panel surya. Step ketiganya adalah membuat dudukan dari motor servo. Yang keempat adalah membuat panel instrumen. Oke. Step ke-6 adalah membuat coding untuk Arduino. Coding softwarenya agar dapat berfungsi dari sensor-sensor suhu dan motor servonya. Kemudian ada assembly produk, yaitu melakukan rakitan dari semua step yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada tahap akhir yaitu uji coba produk. Kemudian adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengembangan produk panel surya dengan tracking suhu ini memberi manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan hasil dari panel surya, sehingga arus listrik yang dihasilkan lebih banyak dan efisien. Kemudian saran, berdasarkan perancangan dan analisis yang dilakukan, maka saran yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu diadakan penelitian lanjutan dan pembuatan prototipe rancang membangun panel surya tracking sensor suhu untuk mendapatkan bentuk dan hasil efisiensi yang lebih maksimal. Kemudian adalah penelitian tentang energi terbarukan dan dikembangkan lagi. Kemudian memanfaatkan secara maksimal energi melimpah dari panas matahari dan untuk berbagai kebutuhan manusia. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.